Halo teman-teman, kami dari KKN Kelompok 103 Open Veteran Jawa Timur. Dalam rangka skema desa bebas stunting ini, kami akan memberikan penjelasan terkait stunting. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah tahu stunting itu apa sih? Jadi, dilansir dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, stunting adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, menurut WHO, batas maksimal stunting adalah 20% atau 1/5 dari total anak balita di suatu negara. Dari data survei status gizi balita Indonesia, stunting berada pada angka 24,4%. Angka ini sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan, angka ini masih tergolong tinggi loh. Hal ini dikarenakan melebihi angka 20% yang telah ditetapkan oleh WHO, sehingga angka stunting di Indonesia tergolong kronis. Nah, umumnya anak-anak yang terdampak stunting ini memiliki beberapa ciri-ciri yang berbeda dengan anak lainnya loh. Pertumbuhan melambat seperti gigi dan tinggi badan yang tumbuh terlambat. Yang kedua, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Yang ketiga, pada usia anak 8-10 tahun menjadi lebih pendiam dan juga tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Yang keempat, berat badan anak tidak naik, bahkan cenderung menurun loh. Nah, yang kemudian ciri-ciri terakhir, anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Lalu, apa saja sih dampak yang dapat ditimbulkan oleh stunting? Nah, dampak pertama, stunting dapat memperlambat perkembangan otak yang menyebabkan gangguan kecerdasan serta kurang tanggapnya seorang anak. Dampak kedua, kurang optimalnya pertumbuhan fisik anak yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Dampak ketiga, stunting menyebabkan gangguan metabolisme tubuh sehingga anak dapat terkena penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung koroner, dan juga stroke. Lalu, sebenarnya hal apa sih yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting pada anak? Nah, stunting tidak hanya dipengaruhi oleh kurangnya gizi yang diperoleh anak loh. Banyak faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya stunting pada anak. Stunting juga dapat disebabkan perilaku pola asuh orang tua yang kurang baik. Nah, selain itu, pendampingan kepada ibu hamil dan bayi di kandungan juga harus diperhatikan, karena ini merupakan hal pertama dalam upaya mencegah bayi lahir dalam keadaan stunting. Setelah mengetahui pengertian dampak serta penyebab stunting, maka bagaimana sih cara untuk mencegah terjadinya stunting pada anak? Nah, pertama, memenuhi nutrisi ibu dan anak dengan optimal selama masa kehamilan dan setelah anak lahir. Kedua, selalu menjaga kebersihan di sekitar, dari menjaga kebersihan makanan hingga kebersihan lingkungan rumah. Ketiga, rutin melakukan pemeriksaan terhadap anak dari masa kehamilan hingga anak berusia balita baik di posyandu, puskesmas, maupun pusat pelayanan kesehatan lainnya. Hal tersebut menjadikan orang tua mampu mengetahui bagaimana kondisi anak mereka. Nah, kita ketahui bahwa stunting dapat disebabkan oleh pola asuh, cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, lingkungan, serta ketahanan pangan. Seperti contoh, cara mencegah stunting pada anak usia balita adalah dengan memberikan ASI eksklusif sampai dengan usia 6 bulan, serta pemberian ASI bersama dengan makanan pendamping ASI atau yang biasa disingkat dengan MPASI sampai anak berusia 2 tahun. Hal ini sesuai dengan arahan WHO dan juga UNICEF, yakni pemberian makanan pendamping ASI pada anak berusia 6 sampai dengan 23 bulan. Pemerintah Indonesia juga mengatur loh bagaimana cara mencegah terjadinya stunting, yaitu dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016. Pencegahan stunting dalam peraturan tersebut digolongkan ke beberapa masa. 1. Cara mencegah stunting untuk ibu hamil dan bersalin. Pemantauan kesehatan secara optimal beserta penanganannya pada 1000 hari pertama kehidupan bayi. Dapat dilakukan pula pemeriksaan kehamilan atau antenatal care secara rutin dan juga berkala. Melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan terdekat seperti dokter, bidan, maupun puskesmas.
Selanjutnya, setelah bayi lahir, orang tua wajib memberikan makanan tinggi kalori, protein, serta mikronutrien untuk bayi. Kemudian, perlunya pemeriksaan guna mendeteksi penyakit menular dan tidak menular sejak dini. Memberantas kemungkinan anak terserang cacingan. Dan yang terakhir, melakukan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh. Yang kedua, cara mencegah stunting untuk anak balita. Pada anak balita, harus rutin memantau pertumbuhan dan perkembangan balita. Selain itu, memberikan makanan tambahan atau PMT untuk balita juga tidak kalah penting loh. Selanjutnya, orang tua juga harus memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal untuk anak mereka. Cara mencegah stunting untuk anak usia sekolah. Pada usia ini, anak cenderung sudah mulai mengerti dan terkadang sulit ketika diminta untuk makan makanan yang bergizi. Maka dari itu, peran orang tua selain dalam memenuhi asupan gizi anak, juga harus mampu memberikan pengertian yang baik kepada anak sehingga mereka memahami pentingnya menjaga asupan gizi di usia pertumbuhan mereka. Yang keempat, untuk remaja. Meski stunting pada remaja tidak bisa diobati, tapi masih bisa dilakukan perawatan loh. Nah, diantaranya, membiasakan anak untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, pola gizi seimbang, tidak merokok, dan juga tidak memakai narkoba. Stunting tetap berdampak hingga anak-anak mencapai umur dewasa. Namun, hal tersebut masih dapat ditangani dengan memberikan perhatian serta tetap memperhatikan saran dari para ahli atau dokter. Nah, sekarang lebih mengerti bukan soal stunting? Mari kita jaga generasi masa depan bangsa dengan menjauhkan mereka dari stunting. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe channel ini.